Dewa Obat yang Mengesankan Bab 09. Bab 9. Menghadapi mata dingin Lidong, wanita muda itu terkejut. Dia akhirnya ingat pemuda ini, tapi pemilik kartu itu. Orang seperti ini tidak bisa menggunakan jari untuk menghadapinya. Akibatnya, dia hanya bisa melihat manajer, dengan teriakan minta tolong. Manajer itu juga tak tertahankan. Dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat mata dingin Lidong, dan segera merasakan baskom berisi air dingin mengalir dari kepalanya, membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia ketakutan di dalam hatinya. Hampir, jika saya memohon padanya sekarang, saya kira saya yang tidak beruntung. Anda tidak bisa mengarungi air berlumpur ini. Manajer harus menundukkan kepalanya seolah-olah dia tidak bisa melihat tatapan wanita muda itu. Wanita muda itu putus asa. Di bawah tatapan menarik Lidong, dia mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain menamparkan dirinya sendiri. Papa, dari waktu ke waktu, setiap kali saya melakukan yang terbaik, dia tidak berani tidak melakukan yang terbaik karena dia tidak meragukan apa yang dikatakan Lidong barusan. Jika Lidong melakukannya sendiri, diperkirakan dia akan dipukuli langsung ke ICU. 10 tamparan selesai dengan cepat. Wanita muda itu tidak lagi seindah bunga, dan telah menjadi kepala babi. Setelah dia menyelesaikan pertarungannya sendiri, dia menutupi wajahnya dan keluar dengan putus asa. Lidong tidak menghentikannya, selama tujuannya tercapai. Selanjutnya, Lidong menatap penjaga keamanan. Menghadapi tatapan Lidong, wajah satpam itu berubah drastis. Kamu, apa yang kamu inginkan? Dia telah melihat nasib wanita muda itu sekarang, dan penjaga keamanan tidak berpikir dia memiliki nasib yang lebih baik daripada wanita itu. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui sering membuat orang lebih takut. Sebelumnya, dengan tangan mana kamu memukulnya? Kaki mana yang menendangnya? Lidong menunjuk Liu Jing dan bertanya perlahan. Wanita itu baru saja memfitnah Liu Jing sebelumnya, jadi Lidong membiarkannya menamparkan 10 kali. Namun, penjaga keamanan di depannya berbeda. Dia tidak hanya menamparkan Liu Jing, tetapi juga menendang perut Liu Jing. Tanpa memberi pelajaran, Lidong sendiri tidak bisa menelan bau mulut ini. Setelah mendengar pertanyaan Lidong, penjaga keamanan menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Bicara, mata Lidong menjadi lebih dingin. Tangan yang mana, kaki yang mana? Terengah-engah. Tiba-tiba, penjaga keamanan berlutut ke arah Lidong tiba-tiba. Lepaskan aku salah. Maafkan aku benar-benar minta maaf, ini salahku, aku tidak seharusnya memukulinya. Lidong tertawa, matanya masih dingin. Mengapa kamu tidak memikirkan ini ketika kamu memukulinya? Aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi, siapapun. Kamu pergi mencari tongkat untuk masuk, ingatlah untuk menjadi lebih kuat. Lidong tiba-tiba berkata kepada manajer bank. Manajer terkejut, mengangguk cepat dan berlari keluar, dan segera menemukan tongkat yang kuat. Tidak apa-apa untuk mengganggu tangan atau kaki sendiri. Jika tidak, konsekuensinya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak ingin kamu tanggung. Penjaga keamanan itu tercengang. Dia melihat tongkat di tanah, dan dia turun dengan keringat dingin, gemetar di sekujur tubuh. Merusak diri sendiri. Tidak, saya tidak mau. Wanita ini, saya salah. Tolong maafkan saya memiliki yang tua dan yang lebih muda. Penjaga keamanan tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan pada Lidong, jadi dia berlutut dan memanjat di depan Liu Jing dan terus memohon belas kasihan. Itu sangat keras, membenturkan, dan dahinya langsung berubah ungu. Mata Liu Jing penuh dengan kebencian. Dia tidak lupa bagaimana penjaga keamanan memperlakukan dirinya sendiri sebelumnya. Tapi dia tidak tahan melihat tampang buruk penjaga keamanan, jadi dia harus memalingkan wajahnya darinya. Cepat, jangan biarkan aku melakukannya sendiri. Lidong berkata dengan dingin. Penjaga keamanan menyerah. Dia tidak memiliki mata sama sekali dan meraih tongkat di tanah. Tidak mungkin, dia tidak bisa tidak melakukannya. Pemuda di depannya adalah pemilik kartu itu, dan energi yang dimilikinya jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang penjaga keamanan kecil. Jika dia tidak melakukan ini dan menunggu pihak lain untuk mengambil tembakan sendiri, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan menderita, dan bahkan mungkin seluruh keluarga akan terluka.
Dia menyesalinya, penuh penyesalan. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus membayar harganya. Penjaga keamanan menggertakkan giginya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian membanting tongkat ke tangan kirinya. Kel 1K. Dia berusaha sangat keras dan mematahkan lengannya hanya dalam satu tembakan. Keamanan mendengus menyakitkan, dan fitur wajahnya terdistorsi. Dia jatuh ke tanah, gemetar seperti sekam. Lidong masih tanpa ekspresi dan tenang. Baginya, ini hanyalah pemandangan yang tidak bisa lebih kecil. Manajer itu membiru dan melirik Lidong dengan ngeri. Ini terlalu kejam. Pada saat yang sama, dia ketakutan. Untungnya, dia tidak terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, nasibnya akan sama menyedihkannya. Lanjutkan, kata Lidong. Meskipun keamanan hampir pingsan kesakitan, ketika dia mendengar ini, dia bersorak, mengambil tongkat dan mengarahkannya ke pahanya. Pada saat ini, Lin Yuru tidak tahan lagi. Dia berjalan mendekat dan menarik ujung pakaian Lidong, atau, lupakan saja. Liu Jing juga dengan cepat berkata, ya, lupakan saja, dia sudah dihukum. Meskipun mereka sangat marah pada apa yang telah dilakukan penjaga keamanan, tetapi melihat orang lain memotong salah satu lengan mereka, kemarahan mereka berdua hilang. Memaksa penjaga keamanan sampai mati tidak akan ada gunanya bagi mereka. Lupakan saja setelah itu. Oke, dengarkan kamu. Masalah ini berakhir di sini. Lidong memandang penjaga keamanan dan berkata dengan dingin. Jika Anda merasa tidak nyaman dan kesal, Anda dapat datang kepada saya untuk membalas dendam kapan saja. Jangan berani, kata petugas keamanan dengan tergesa-gesa. Pembalasan dendam, sungguh lelucon. Dia tidak ingin mati. Dia dengan penuh syukur melirik Lin Yuru dan Liu Jing. Jika bukan karena mereka, diperkirakan dia harus mematahkan kaki sendiri. Meskipun dia bisa pergi ke rumah sakit untuk perawatan, biaya pengobatan yang tinggi akan cukup baginya untuk minum pot. Lin Yuru dan yang lainnya rela melepaskannya, tentu saja dia harus bersyukur. Tak lama kemudian, Satpam juga pergi. Tuan, kartu bank Anda. Melihat ini, manajer dengan cepat menyerahkan kartu hitam itu kepada Lidong. Dia masih sedikit khawatir, dan dia tidak tahu hasilnya. Apakah pria ini puas? Lidong meliriknya, aku tidak mengambil barang-barangku seperti yang kuinginkan, atau mengembalikannya seperti yang kuinginkan. Bibi, ayo pergi. Liu Jing mengangguk, dan mereka bertiga langsung meninggalkan bank. Wajah manajer itu pucat, wajahnya kosong dengan kartu bank di tangannya. Dia tahu bahwa dia, manajer, telah melakukannya dengan baik. Berjalan keluar dari bank, Lin Yuru berkata kepada Lidong, kamu antar ibuku pulang dulu. Barang-barang yang baru saja aku beli masih ada di supermarket. Aku akan check out dan membeli makanan. Bagus. Setelah Lin Yuru pergi, Lidong membantu Liu Jing berjalan menuju rumah. Xiaodong, siapa kamu? Liu Jing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak menyangka bahwa kartu bank sebelumnya akan menyebabkan hal seperti itu. Dan Lidong adalah pemilik kartu itu. Anda tidak perlu memikirkannya. Lidong adalah orang dengan latar belakang yang besar. Jika tidak, manajer bank tidak akan memperlakukannya dengan begitu hormat. Orang seperti itu kaya atau mahal, bagaimana dia bisa datang ke rumahnya sebagai penyewa? Bab selanjutnya.